Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Sofia Simorangkir. Nah, kali ini kita akan membahas pelajaran biologi. Tapi sebelum kita bahas, di subscribe, like, dan komen ya. Oke, mari kita bahas, di mana kali ini kita akan membahas tentang anabolisme, ya. Anabolisme. Nah, apa itu anabolisme? Anabolisme adalah penyusunan zat kompleks dari zat yang sederhana. Oke. Nah, di mana untuk anabolisme ini penyusunan zat kompleks dari zat yang sederhana, ini contohnya adalah sintesis karbohidrat dan sintesis protein. Nah, untuk mensintesis karbohidrat caranya ada fotosintesis dan kemosintesis. Di mana kalau dia fotosintesis ini menggunakan energi cahaya. Sedangkan kalau dia kemosintesis menggunakan energi kimia. Oke, itu dia. Nah, dan ini fotosintesis terjadi pada organisme yang memiliki klorofil. Dan ini kemosintesis terjadi pada bakteri kemoautotrof. Oke, yang kita bahas adalah tentang fotosintesis. Nah, di mana fotosintesis ini tadi terjadi pada organel kloroplas dan terjadi pada organisme yang memiliki klorofil. Nah, di mana fotosintesis ini terjadi tadi pada organela kloroplas, apabila kita gambar inilah organela kloroplas yang sudah terpotong, ya. Di dalam organela kloroplas, disinilah terjadi nanti fotosintesis itu. Ada reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, kalau kita perhatikan yang ini lempeng-lempeng ini, oke, di sini terjadi reaksi terang. Namanya ini adalah grana atau tilakoid. Jadi yang nomor 1 di situ adalah grana atau tilakoid. Jadi di sini terjadi yang namanya reaksi terang. Yang kedua, ini namanya adalah stroma, ya. Jadi stroma ini terjadinya reaksi gelap. Yang ketiga, ini adalah granum. Oke. Jadi granum itu lebih dari 1 grana, itu maksudnya. Jadi lempengnya itu lebih dari 1. Jadi di sini juga tempat terjadinya reaksi terang. Yang keempat adalah ini dia, ribosom, ya. Jadi di kloroplas itu juga ada ribosom. Kemudian yang kelima, yang menghubungkan grana dengan grana yang lain itu namanya adalah lamela. Yang keenam adalah amilum. Jadi amilum ini nanti hasil dari reaksi gelap. Kalau nanti setelah selesai reaksi gelap maka dihasilkanlah amilum atau glukosa. Nah, yang kedua kita membahas tentang klorofil, ya. Di mana klorofil ini ada jenisnya, klorofil A, klorofil B. Kalau dia klorofil A, di mana panjang gelombangnya itu nanti adalah 700 nanometer. Ini nanti disebut dengan fotosistem 1. Kemudian klorofil B, ini panjang gelombangnya 680 nanometer. Ini nanti disebut fotosistem 2. Kemudian klorofil di sini komposisinya terdiri atas C, H, O, N, Mg, ya. Apabila nanti tumbuhan itu kekurangan con Mg ini, maka tumbuhan tersebut akan mengalami klorosis. Klorosis berarti kurangnya klorofil, maka nanti daunnya akan pucat. Kemudian ada di sini bahwa klorofil itu berperan sebagai katalis atau mempercepat reaksi. Bagian mananya? Itu adalah Fe-nya. Jadi nanti di dalamnya ada Fe untuk mempercepat reaksi. Oke, kemudian fungsi dari klorofil yaitu yang pertama menangkap cahaya terutama MEBU. Apa itu? Merah, biru, ungu. Kemudian yang kedua, mentransfer energi cahaya menjadi energi kimia. Yang ketiga, di mana klorofil sebagai donor elektron dan akseptor elektron. Jadi itulah pembahasan kita di hari ini mengenai anabolisme. Untuk yang selanjutnya kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.